Aku tuh udah bilang bahwa passionku bukan filmmaking. Filmmaking is not my passion. Aku kecewa sama film. Makanya mungkin itu yang membuat aku, salah satunya kenapa aku pergi ke Mentawai dan aku sempat ganti profesi jadi desainer interior. Heartbreak Motel menjadi film romansa dengan budget termahal yang pernah dibuat oleh seorang Angga. Revenge, Kak. Revenge. Modal dari orang tuaku tuh 2 meja jati yang sekarang mejanya jadi pintu masuknya Visinema. Wow. Jadi aku bilang setiap kamu masuk ke Visinema, yang kamu sentuh adalah modal pertama dari orang tuaku bangun perusahaan ini. Tapi aku punya ibu yang seru banget karena hari ini teman ngobrol saya adalah seorang sutradara ternama Indonesia, founder dan CEO dari Visinema, Angga Dwi Mas Sasongko. Terima kasih Kak Mary udah diundang. Hai Mas Angga, apa kabar? Baik, berusaha untuk selalu baik. Berusaha untuk selalu baik ya. Ini menarik banget ya, aku udah gak sabar pengen mengulas balik dan juga bertanya lebih banyak lagi. Dan pengen tahu sebenarnya isi pikirannya seorang Angga Dwi Mas Sasongko tuh seperti apa. Karena seru banget nih kayaknya hidupnya Mas Angga. Tapi sebelumnya saya benar-benar literally pengen tanya, lagi mikirin apa nih belakangan ini Mas Angga? Ya mikirin apa ya? Yang orang banyak nggak mungkin lihat gitu, bagaimana hidup jadi kepala seorang seniman, tapi bajunya seorang entrepreneur, gitu. Jadi menarik kalau ada pertanyaan waktu itu, pas kalau ada orang nanya, lu lagi pikirin apa sih nggak sekarang, kayak I think I'm a complex person gitu. It's like a racing thoughts gitu yang banyak banget dipikirin dan change in between times gitu. Tapi pada akhirnya mungkin yang selalu aku pikirin tuh apapun yang aku lakuin, gimana caranya selalu punya fungsi gitu. Can I be more functional? Nggak cuman buat diriku, tapi bagaimana buat orang-orang di sekitar gitu. Makanya itu mungkin selalu jadi hal yang berusaha aku reflect dari film, dari bagaimana berbisnis, bagaimana mengembangkan entitas Visinema gitu. Jadi akhirnya dengan semua pikiran yang cepat pindah-pindah gitu, ya berusaha buat megang kendali di mana aku tetap bisa function gitu. Gitu sih. Tapi itu menarik banget sih kalau tadi Mas Angga bilang itu kompleks. Menurut saya bukan hanya kompleks tapi unik banget. Karena ini kayaknya satu-satunya orang yang saya pernah ketemu in person yang sutradara juga, which is actually very right brain kan, kreativitas. Tapi at the same time you're also a founder and CEO yang sebenarnya very functional. Yang sesungguhnya ini adalah dua dunia yang berbeda dan harus memakai topi yang berbeda juga untuk bisa memaksimalkannya kan. Yang satu industri kreatif, yang satu as a business person, as a CEO, definitely kan yang dipikirkan adalah profit business dan bagaimana kelangsungan bisnis itu. Bener nggak? Ya makanya kemarin ada wartawan nanya ke aku gitu, kenapa sih masih bikin film dan kenapa bikin filmnya tuh kompleks gitu. 13 Bom, Mencuri Raden Saleh, sekarang bikin Heartbreak Motel dengan 3 kamera berbeda, bicara tentang perempuan dengan 3 karakter berbeda gitu. Kenapa nggak? Ya udah, kebetulan dia wawancara di ruangan aku, terus dia bilang kenapa nggak di ruangan ini aja, kan lo udah kayak dianggap menurut optiknya dia punya semuanya gitu. Aku cuma bilang bahwa ya it's not as fun as you see gitu, nggak semenyenangkan yang dilihat. Dan kalau kamu punya waktu 3 hari jadi aku hari ini, you don't want it. Why? Gitu. It's not easy. It's not. It's hard. It's bisa dibilang it's not fun. Tapi I love it. Gitu kan. Jadi kayak kalau aku nggak pernah mau bohong bahwa yang aku lakuin itu mudah gitu. I think nggak ada satupun di industri aku setidaknya yang kerja setiap harinya jadi sutradara, nulis skenario, ngedit, tapi juga mikirin tax, P&L, projection, investment, budget,
organization, talent development, you name it gitu. itu harus aku kerjain dalam 1 hari gitu. Dan bohong kalau aku bilang it's fun gitu. Tapi apakah aku mau terus ngerjainnya because I love it gitu, karena aku mencintai apa yang aku kerjain. Karena buat aku dengan aku ngerjain itu I feel function in this world gitu. Maksudnya kemudian ada purpose-nya gitu. Kadang-kadang kita jadi bingung mau ngapain karena kita jadi nggak grateful tentang apa yang kita jalanin dan kita punya, karena sebenarnya kita lagi lost purpose aja. Dan dengan aku ngejalanin semua itu aku jadi tahu sebenarnya purpose aku apa gitu. Iya, itu setuju banget, dan I can totally relate to you juga. Karena sometimes kadang-kadang mungkin apa yang kita kerjakan itu agak sedikit ada kemiripan, dalam arti ya kadang kita harus bisa memakai topi-topi yang berbeda. And I totally agree with you. And sometimes what we do is not as fun as what other people thought kan. Karena orang berpikir kayaknya fun banget deh gitu ya. Coba aja. Kadang tidak mudah untuk bisa bisa functional secara optimum di dunia yang berbeda-berbeda gitu. Tapi at the end of the day we still love it. Karena buat saya itu, bagi saya that's the true passion gitu. Karena kalau banyak orang yang selalu bilang bahwa hidup itu harus punya passion, tapi kadang-kadang mereka punya makna yang salah tentang passion. Bagi mereka tuh passion itu harus selalu seru, fun gitu kan, bikin hati kebat-kebit, menyenangkan. Ya padahal saya selalu bilang the true meaning of passion itu sesungguhnya berasal dari kata pasio yang artinya suffering gitu. And the true meaning of passion is basically, can you really suffer for the things that you love gitu. Jadi walaupun gak fun tapi you still loving it and you still doing it gitu. That is the true passion. Nah, aku tuh udah bilang bahwa passionku bukan filmmaking. Filmmaking is not my passion. Jadi passionku bukan bikin film. Kalau ditanya orang, dan aku mulai memahami ini tuh 5 tahun, mungkin 5-7 tahun terakhir. Ternyata passionku tuh intensity sama people. Jadi semua yang related tuh sesuatu yang intens sama sesuatu yang berkaitan sama orang banyak, aku akan melakukannya dengan penuh cinta gitu. Tapi kalau sesuatu udah nggak punya intensity, buat apa ya? Atau nggak ada hubungannya sama people, nggak menarik buat aku gitu. Jadi hari ini mungkin aku bikin film, tapi mungkin 2 tahun lagi bisa hal yang lain, dan belum tentu hal yang aku lakuin itu bukan passionku gitu. Gitu. Dan ini menarik sih, ini satu hal yang mungkin ketika pertama kali aku dengar tadi Mas Angga juga bilang my passion is not in filmmaking gitu. Mungkin banyak orang, maksudnya masa sih gitu kan? I thought this is your passion. Tapi ketika tadi Mas Angga menjelaskan, basically ya the true passion itu bukan dikotak-kotakan sebagai sebuah profesi gitu. Tapi is more beyond that. It's not just about professions kan. Dan tadi kan kayak misalnya it takes suffer to love doing things gitu. Dan hari ini dengan passionku aku punya passion tentang intensity dan manusia gitu, itu ada di film. Tapi mungkin bisa jadi ini berpindah atau tiba-tiba kira-kira politik atau misalnya bikin sesuatu yang lain, bisa kemana-mana. Itu yang membuat aku merasa bahwa hidupku akan terus dynamics gitu. Apakah aku akan bikin film terus? Ya kalau Tuhan izinin aku bikin film terus, aku akan bikin film terus. Untuk hidup jadi kayak Ridley Scott atau kayak Clint Eastwood, di mana mereka umur 80 masih bikin film perang, ya itu sesuatu yang juga aku pengen capai gitu. Tapi kalau aku harus bilang bahwa passionku filmmaking, ya tadi kayaknya kok kecil banget ya gitu, kayak optiknya terlalu narrow gitu. Tapi kalau aku sadar dengan passionku dengan optik yang lebih besar, mungkin aku bisa contribute more. Aku bisa lebih functional dan merasa purpose-nya tuh jauh gitu. Gitu sih. Memberikan ruang untuk bertumbuh ya. Jadi nggak hanya mengkotakkan dan membatasi. Oke, berarti cuma ini doang. Kalau di luar itu berarti that's not the things that I want to do. It's interesting. Apa yang membuat Mas Angga men-trigger Mas Angga memiliki pemikiran seperti itu? Kan tadi baru dibilang kira-kira 5-7 tahun yang lalu kan, tiba-tiba you realize that this is not your passion. Journey-nya menarik banget, Kak Mary. Jadi during bisa dibilang
zaman quarter life crisis gitu ya. Di quarter life crisis tuh aku banyak berkutat sama hal-hal yang spiritual, meditasi, well-being. Sebenarnya udah sebelum sekarang nih aku waktu aku umur 22, 25 tuh aku menjalani itu. Dan itu cukup membantu untuk bikin aku melihat purpose hidupku gitu. Makanya waktu pas 23 tahun aku bikin Visinema dan mengalami itu, aku keluar dengan Visinema tuh nggak boleh dilihat sebagai PH doang gitu, dan bisnis tuh nggak cuman tentang untung, tapi core-nya adalah vision, value sama purpose. Kalau aku kuat di situ, apapun yang terjadi sama dunia, apapun yang terjadi sama market, aku bisa shift dengan balik lagi ke value, purpose sama visionnya gitu. Nah, dan itu udah mikirin itu bahkan di saat usia 20-an pada saat ya, itu karena ya. Karena mungkin ya Tuhan baik ya, waktu pas quarter life crisis larinya nggak ke klub, nggak ke mana-mana, tapi larinya malah dulu aku belajar sama Mas Reza Gunawan gitu, almarhum Mas Reza Gunawan salah satunya. Nah kemudian dalam perjalanan itu aku juga punya kesempatan untuk pergi ke banyak tempat. Misalnya waktu pas aku 2 tahun ngabisin hidupku di Mentawai, habis persis 2 hari setelah tsunami, kami masuk ke Mentawai dan jadi tim yang juga terakhir keluar, bangun sekolah, bangun armada transportasi. Aku pernah mengalami melihat bagaimana seorang anak kecil harus nunggu berhari-hari bantuan karena nggak ada bantuan yang masuk, dan anak ini harus ngubur seluruh anggota keluarganya sendiri gitu. Di Mentawai itu selama 2 tahun Visinema stop, dan aku ngerasa nggak kehilangan passion. Disitulah aku merasa bahwa passionnya bukan film nih gitu, it's more than that gitu. Toh dengan 2 tahun aku di Mentawai, aku ngerasa hidupku jauh lebih punya kontribusi gitu. Aku ngerasa hidupku jauh lebih punya purpose dibanding waktu aku bikin video klip, bikin iklan gitu. Maka waktu 2012 aku pulang dari Mentawai, aku merasa bahwa kalau aku pengen hidup dengan passion, intensity, dan purpose yang sama dengan apa yang aku jalanin selama 2 tahun di Mentawai, maka Visinema harus aku geser gitu. Aku harus shift. Bukan jadi perusahaan yang ambil order atau di commission atau biasanya production house, tapi dia harus mulai punya ceritanya sendiri. Dia harus mulai punya voice-nya sendiri. Fase pertama adalah bagaimana voiceku gitu. Lalu aku ketemu Glenn dan kita bikin film Cahaya dari Timur. Dan ya habis itu dengan visi value dan purpose-nya berubah itu di situ. Dan itu yang akhirnya sampai hari ini perubahan itu yang aku bawa. Dan aku harus bilang bahwa apa yang terjadi di hidupku hari ini, kalau misalnya lihat ke belakang, bukan karena filmmaking, karena aku ambil keputusan waktu itu pergi ke Mentawai dengan barang-barang yang ada dan modal ngumpulin duit dari Twitter gitu. Dan itu my life changing experience. Oke. Satu keputusan bisa mengubah hidup seseorang. Dan keputusan pada saat itu adalah untuk. Dan kadang-kadang keputusannya bukan sesuatu yang lagi kita jalanin. Aku juga nggak kebayang kenapa waktu itu aku pergi ke Mentawai. Aku lupa kenapa aku ambil keputusan itu, gitu. Padahal di Jakarta ya aku bisa menghasilkan uang dengan bikin film, bikin iklan, bikin video klip gitu. Dan waktu itu aku bisa ngerjain video klip dalam 1 hari 2 video klip loh, Kak. Wow. Tapi tiba-tiba aku juga bingung ya kenapa aku ke Mentawai ya. Itu aku nggak bisa recall tuh. Jadi kalau bikin buku bingung tuh, itu gimana ya bikin keputusannya. ada calling for a higher purpose and you respond to that calling. Mungkin Sometimes kadang-kadang nggak bisa dijelaskan sih. Bagaimana cara Tuhan atau alam semesta menggiring kita ke satu tempat gitu. Tapi because we respond, that's why we are here today kan. Kalau kita hitung balik dan misalnya kayak tadi Mas Angga bilang 2008 berarti. 2008 kan bikin Visinema. 2010 itu. Itu berarti 2010 ke Mentawai ya. Jadi ya sebenarnya itu you are bisa consider
quite at the peak of your career ya. Karena kan kalau dilihat pertama kali bikin film 2006 itu juga menurut saya itu amazing sih. Baru pertama kali bikin film jadi sutradara tapi pemain aktornya Vino G. Bastian. Bener nggak? Ya kan. Terus film kedua Jaya Langkung dan Jaya Langkung 3 dan akhirnya itu yang membuat nama Angga jadi sangat hit. Habis itu bikin V-Cinema. Jadi dari progres itu sesungguhnya you are growing dan selalu lagi naik dan again keputusan untuk meninggalkan semua itu dan pergi ke Mentawai, that was a crazy decision mungkin buat banyak orang. Nah, aku ngerasa Tuhan tuh kasih aku bukan modal uang. Yang Tuhan kasih buat aku tuh kayaknya modalnya namanya waktu. Aku bukan dari keluarga yang bisa memberikan aku fasilitas untuk doing business gitu. Modal dari orang tuaku tuh 2 meja jati. Yang sekarang mejanya jadi pintu masuknya V-Cinema. Wow. Jadi aku bilang setiap kamu masuk ke V-Cinema, yang kamu sentuh adalah modal pertama dari orang tuaku bangun perusahaan ini gitu. Nah, jadi yang aku dikasih modal kayaknya waktu. Aku jadi director pertama kali professionally umur 19 tahun. Muda banget. Jadi kalau bisa dibilang aku sekarang di umurku yang 39 tahun ini, aku punya karir sebagai sutradara itu udah 20 tahun. Gitu. Jadi half of my life itu aku udah jadi sutradara profesional. Aku bisa bilang bahwa dari umur 19 sampai umur kira-kira 8 tahun, hampir 10 tahun pertama di karir aku, I made a lot of bad decision about making movie. Gitu. Film pertamaku Foto Kotak dan Jendela nggak pernah rilis ke bioskop. Karena waktu itu aku cuma punya budget yang sedikit, aku shoot di digital, masih pakai video, dan saat itu bioskop nggak punya alat untuk menyetel video, jadi aku harusnya dikirim ke celluloid. Jadi filmnya nggak pernah rilis secara masif, si Foto Kotak dan Jendela. Jadi hanya festival kecil. Lalu kemudian aku masuk ke sebuah televisi karena aku pernah bikin film ini, aku dapat jabatan tuh di televisi itu. Dapat jabatan jadi eksekutif produser, umur 21, gajinya udah 2 digit. Wow. Gitu. Tapi nggak kuat, Kak. Karena harus di office, nggak boleh syuting, nggak boleh. Wah, itu sebenarnya itu momen paling menyiksa. Aku kasih surat resign, nggak boleh resign. Akhirnya aku madol, nggak pernah masuk kantor. Jadi akhirnya dipecat kali atau apa, pokoknya lu nggak pernah lihat gue lagi di kantor gitu. Lagi dikasih surat resign, nggak boleh resign. Wah, nih mati nih, aku nggak bisa. Dan waktu itu aku udah nggak, namanya anak umur 21 nggak mikir panjang, ya udah keluar aja gitu, nggak pernah masuk kantor. Mamaku marah. Rebellious banget ya. Parah sih. Mamaku tuh sampai marah, yang kamu mau kerja di mana lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku menerima sebuah tawaran untuk membuat film horor. Jaya Langkung 3. Dan itu agak gila sebenarnya karena Jaya Langkung 1 dibikin sama Rizal Mantovani, Jaya Langkung 2 dibikin sama Dimas Jediningrat, ini Jaya Langkung 3. Ini bocah dari Bekasi ini sotoy banget gitu kayaknya. Dan di situ aku tahu bahwa sebenarnya aku tuh nggak into sama horor. Dan aku melakukan itu karena itu pekerjaan gitu. Di situ aku belajar bahwa nggak bisa lagi kayak gini. Lalu kemudian aku bikin V-Cinema dan aku punya skrip sendiri yang aku kerjain bareng sama Mas Salman Aristo dan Gina Esnur. Judulnya Hari Untuk Amanda. Yang supposed to be my breakout saat itu. Aku bikin, tapi karena aku waktu itu nggak punya dana, jadi aku menjual project itu ke bigger company. Kita syuting 2008 dan Reza Rahadian sebenarnya film pertamanya layar lebar itu syutingnya sama aku. Gitu. Tapi dilala terus tiba-tiba si big company ini punya problem sama sebuah situasi ekonomi gitu. Akhirnya karena 2008 kan krisis kan. Betul. Mereka memutuskan untuk nggak rilis filmnya. Baru dirilis tahun 2010 filmnya. Ya udah basi. Gitu.
Nah di titik itu aku kecewa sama film. Makanya mungkin itu yang membuat aku salah satunya kenapa aku pergi ke Mentawai dan aku sempat ganti profesi. Jadi desainer interior dan product designer. Jadi aku punya toko furniture waktu itu. Tapi ya gitu, kejadian di Mentawai itu membuat aku sadar bahwa sebenarnya to have medium like film and to be a storyteller yang kemudian story-nya bisa didengar dan dilihat banyak orang, itu privilege yang luar biasa gitu. Dan kalau aku bawa ini dengan purpose yang lebih kuat, lebih baik nggak cuman sekedar karena aku pengen bikin film, aku karena pengen filmnya ada di layar lebar kayak tahun-tahun sebelumnya, mungkin aku akan punya strength gitu untuk ngejalanin bisnis yang nggak mudah ini gitu. Ya akhirnya aku juga beruntung Tuhan pertemukan aku dengan Glenn. Kami bikin Cahaya dari Timur, film tentang konflik agama di Ambon, tapi dari sudut pandang provokator damai gitu, tentang sepak bola dan segala macam. Dan itu film pertama kami yang kami bikin from scratch sampai distribusi sendiri. Dan waktu itu beruntung karena Pak Jokowi baru kepilih jadi presiden. Dan kemudian karena dia baru kepilih jadi presiden, dia datang ke Piala Citra dan Piala Citranya yang menang kita. Jadi film terbaik. Jadi pialanya dikasih sama Pak Jokowi. Karena ada Pak Jokowinya ngasih piala, besoknya semua koran headline-nya itu. Iya, gitu. benar. Ya mulai dari situ kita mulai dapat spotlight gitu. Dan ya akhirnya sampai hari ini. Jadi modal utama atau privilege terbesar yang Tuhan berikan adalah waktu. Iya. Dan kalau dengar dari ceritanya Mas Angga emang benar sih. Maksudnya sometimes momen-momen itu ya setiap orang ada masanya ya kan, dan setiap masa pasti ada orangnya juga gitu. Tapi how you can actually embrace the time and make full use of it gitu. Ya itu yang membuat Mas Angga seperti hari ini. Jadi make mistake, aku punya waktunya untuk bikin perbaikan gitu. Jadi ya Tuhan kasih aku waktu. Iya. Dan kalau berbicara tentang waktu, menurut saya ini juga salah satu hal karena kita bicara ya, sometimes kadang-kadang waktu itu sesuatu yang interesting ya. Karena kan saya selalu bilang itu modal yang paling sama. Kadang-kadang Tuhan menempatkan hidup kita tuh berbeda. Lahir di negara yang berbeda, profesinya berbeda, punya orang tua juga berbeda gitu. Tapi Tuhan selalu memberikan modal yang sama, yaitu waktu. Semua orang di dunia ini mau kaya, mau miskin, mau tua, cuma punya waktu 24 jam gitu. Cuma kan tergantung bagaimana kita make use of it kan. Dan menurut saya salah satu hal yang bisa membuat Mas Angga bisa berada di sini adalah kesabaran untuk bisa menanti dan menunggu. Kalau belum waktunya, ya udah, it's okay, nggak apa-apa, karena suatu saat pasti ada masanya dan pasti ada waktunya. Ya, termasuk juga film terbaru yang sekarang Heartbreak Motel butuh waktu 17 tahun untuk akhirnya membuat itu terjadi. Bisa diceritain nih, kenapa dan menanti sampai 17 tahun? Jadi waktu itu aku pernah pengen bikin film dari novelnya Ika Natasha, judulnya Mayapi Wedding. Terus waktu aku baca novelnya, ini it's a cute and nice story gitu. Dan aku rasa ini punya potensi gede banget. Tapi waktu aku baca novelnya ada syuting di Singapura. Dulu sebagai perusahaan kecil, aduh syuting di Singapura kayaknya nggak mungkin deh nih, nggak ada budgetnya gitu. Akhirnya aku simpan untuk ya udahlah, kita cari yang lain aja deh, gitu. Lalu kemudian ketemu sama novelnya, sama cerpennya Mbak Dewi Lestari, judulnya Filosofi Kopi. Akhirnya kita putusin buat bikin Filosofi Kopi. Turns out malah Filosofi Kopi yang bikin kita punya batu loncatan, karena di Filosofi Kopi kita belajar untuk develop intellectual property dan bagaimana membuat ekosistem dari sebuah intellectual property. Asanya tapi tetap nggak aku matiin bahwa suatu hari aku pengen bikin novel Ika Natasha dong gitu. Datang tawaran bikin Critical 11, nggak deal juga. Sampai akhirnya 16 tahun berlalu, Kak Ika keluarin Heartbreak Motel. Aku rasa kayaknya ini deh, karena aku waktu baca novelnya Kak Ika ini beda banget dari novel sebelumnya, dan sangat sinematik sebenarnya novelnya. Dan kayaknya ini cocok buat aku sekarang dengan kemampuan aku sekarang. Akhirnya ya kita buat, dan penantian 16 tahun itu akhirnya kejadiannya sekarang gitu. Jadi ya aku ngerasa nggak pernah ada kata terlambat.
nggak pernah ada kata waktu kurang, karena Tuhan selalu kasih waktu cukup. Dan kalau kesempatannya gagal hari ini, bukan berarti kesempatannya akan hilang selamanya gitu. Yang kita mesti, buat aku sekarang, aku belajar 20 tahun jadi sutradara, 16 tahun membangun Visinema. Yang bisa aku dapat lesson learn dari semua ini adalah persistency dan resiliency gitu. Jadi if you persistent and if you resilient, you will get there anyhow, anyway gitu. Iya, iya. Dan nggak semua orang bisa sungguh-sungguh memahami dan mengembrace itu ya. Karena kan sometimes kadang-kadang kita let go, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin bukan jodohnya gitu. Kita pikir oh ya udah mungkin bukan masanya, bukan jodohnya saya gitu. Dan mereka let go. Tapi kan at the same time, walaupun itu dilepas, tapi kan you keep hopeful. Jadi it's a balance between the two. Ini sampai kapan nih sesungguhnya memang buat saya, atau memang sesungguhnya ini bukan ini jalannya gitu. Atau memang belum waktunya dulu. Atau memang belum waktunya dulu gitu. Kan kalau kebetulan saya Kristen. Jadi kalau di Alkitab tuh ada bilang semua tuh indah pada waktunya gitu. Ada waktunya aja. Dan itu Mas Angga percaya? Percaya. Itu salah satu ayat paling indah menurut saya. Iya, iya. Semua kan indah pada waktunya. Betul. Tapi kita juga harus berusaha ya. Artinya nggak cuma hanya nunggu doang gitu. Oke. Dan akhirnya penantian, berarti ini 16 tahun, berarti 17 tahun gitu ya. Akhirnya sekarang terwujud. Heartbreak Motel menjadi film romansa dengan budget termahal yang pernah dibuat oleh seorang Angga. Revenge, Kak. Revenge. Dulu waktu lihat My Yopi Wedding, wah nih kayaknya nggak punya duitnya nih buat bikin ini. Terus waktu dapat Heartbreak Motel, ayo kita hajar semuanya gitu. Dan sebagai sutradara tuh aku selalu gini, persis kayak pertanyaan wartawan kemarin, aku reflect dari pertanyaan itu bahwa aku bilang aku mesti punya purpose kenapa aku harus bangun pagi dan berangkat ke lokasi syuting dan punya semangat untuk ada di belakang kamera gitu. If it's not about the story, of course always about the story, tapi juga tentang bagaimana project ini nge-push diriku sebagai sutradara, sebagai profesional untuk going extra miles. Mau nggak sih going extra miles gitu? Dan itu yang selalu aku tanamin di talent-talentnya Visinema. Gimana caranya setiap hari kita tuh punya keinginan untuk extra miles gitu, ngelakuin extra miles. Dan kalau lihat dari filmografiku kelihatan bahwa yang aku lakukan dari setiap film, dari film kedua itu aku nggak pernah ngulang apa yang pernah aku lakuin sebelumnya. Even ketika aku ngerjain filosofi kopi dengan 1, 2, 3, bahkan dengan kegilaanku film ketiganya tiba-tiba jadi action gitu. Atau misalnya 13 Bom di Jakarta, untuk pertama kalinya film action di Indonesia pakai practical effect gitu. Kita ngabisin 3.000 peluru, kita belajar bikin ledakan yang ada di tengah kota, di kepadatan kota tapi aman buat sekitar gitu-gitu. Di luar mungkin bukan barang yang sulit, tapi di kita belum pernah ada yang nyoba. Nah di Heartbreak Motel aku pengen ngebalikin essence of kenapa kita jatuh cinta sama sinema gitu. Dan salah satunya waktu aku coba reflect tentang kenapa aku jatuh cinta sama sinema, salah satunya adalah celluloid material, jadi materi film gitu. Dan di film ini kebetulan bercerita tentang satu wanita yang punya 3 dunia. Aku memutuskan untuk menggunakan 3 jenis kamera. Kamera digital yang hari ini, kamera dengan celluloid 16 mm yang kecil gitu, sama kamera celluloid 35 mm. Ini 3 format yang menjadi sejarah dari sinema gitulah. Dan akhirnya mau aku coba gabungin dalam satu film. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pengalaman menonton yang berbeda buat penonton dan membuat mereka penonton ini lebih punya alasan kenapa mereka harus datang sih ke bioskop. Kenapa nggak gue nunggu aja nanti di OTT gitu. Tapi lo harus nonton di bioskop karena ini memang dibuat untuk pengalaman sinema gitu. Dan itu yang coba aku implementasikan dalam film romance
Heartbreak Motel ini. Oke. Jadi ini dengan budget termahalnya bukan karena untuk bayarin bintang-bintang dan aktornya bertebaran di mana-mana, tapi memang karena treatmentnya ya. Treatmentnya bener. Dan aku harus ngehidupin kamera yang udah 10 tahun mati. Dan semua gambar ini nggak ada yang bisa diprosesing di Indonesia. Jadi setiap 3 hari ada orang yang pergi ke Taiwan bawa film. Dan kita nggak akan pernah tahu film itu berhasil di shoot apa enggak tuh setelah dicuci di Thailand. Karena bisa di previewnya di sana ya. Jadi kita deg-degan sepanjang syuting deg-degan. Tapi aku merasa gila banget itu kalau misal ada yang salah atau mungkin ada yang, kan ini kayak balik lagi kayak zaman dulu ketika zaman saya lahir kita foto kan pakai kamera. Kita kemana-mana jalan pakai itu, tapi kan belum bisa dilihat ketika kita dicuci filmnya baru. Tapi kan kalau dulu mungkin tempat nyuci filmnya ada di klub Pulau Gadung gitu. Sekarang adanya di Taiwan, jadi harus terbang terus nanti balik lagi 3 hari lagi balik ke sana dicuci gitu. Tapi aku belajar banget dan aku seneng pengalaman ini ada di film ini dan aku yang memberikan pengalaman itu. Jadi balik lagi ke aku ngerasa punya functionnya apa? Ada banyak sekali filmmaker yang bekerja di produksi ini baru pertama kali merasakan produksi dengan celluloid, yang dimana mereka nggak bisa preview. Kalau digital kan kita take it for granted, kita lihat, kalau nggak kita suka kita delete gitu. Kalau ini enggak, sehingga kita harus kerjanya jauh lebih mindful, jauh lebih presisi. Dan disiplin itu yang hilang sebenarnya sekarang, gitu. Kita take it for granted sama material. Yaudah syuting aja, kita rekam, kita nggak suka, kita lihat, kita hapus, atau kita take ulang. Kalau film kan enggak. Satu roll misalnya Kameri cuman punya 4 menit. 4 menit itu harganya 8 juta. Pita 4 menit harganya 8 juta. Yang rese adalah ketika misalnya kita selesai syuting, kita cuma pakai 3,5 menit, lalu 30 detiknya kepake buat apa? Nah kita harus mikir tuh 30 detiknya dipakai buat shot apa gitu. Nah itu kan butuh perencanaan, kerjasama, dan mindfulness. Nah mindfulness itu yang aku rasain di produksi ini. Ini produksi yang jadi suasananya sangat tenang, kondusif, semua orang kerja dengan full konsentrasi. Dan buat aku value ini nih yang hilang sekarang dari sebuah produksi dengan digital. Dan ketika pengalaman ini kemudian dirasakan oleh timku yang selama ini syuting dengan digital, mudah-mudahan mereka juga tumbuh jadi profesional yang lebih baik ke depannya, bahwa bisa loh kita memperlakukan digital seperti memperlakukan celluloid kalau kita mau kerja dengan mindfulness yang lebih gitu. And that's beautiful. Jadi ketika orang nonton filmnya, sesungguhnya the beautiful is not just about the story, tapi bagaimana itu dibuat dan kenapa itu dibuat. Jadi semua tuh punya makna gitu. And I think that's the richness of this movie gitu. Maksudnya sebuah karya menurut saya ketika karya itu dibuat dengan intention gitu, bukan hanya dengan asal-asalan, and everything has a purpose gitu. Kenapa dibuat pakai kamera ini? Kenapa harus ada adegan ini gitu. Jadi itu nggak ngasal gitu. It comes with the intention. And to me itu that's beautiful, karena di zaman sekarang yang dimana semua pengennya serba instan dan serba gampang, jarang banget ada orang yang benar-benar masih tetap mau creating with intention and you know like benar-benar mindful, melakukan itu dengan mindfulness gitu. So looking forward untuk nonton filmnya. Hopefully. Nah, tapi ini menarik nih kalau aku boleh tanya ya, misalnya kalau dari pengalamannya dari Angga sendiri, berarti kan sekarang tetap sebagai sutradara, penulis skenario juga. Mungkin kalau furniture designer udah enggak kali ya. Tapi masih ngedesain rumah sendiri. Sama kantor sendiri. Kantor sendiri. Sebagai CEO juga gitu ya. Jadi aku boleh tanya nggak sih, sesungguhnya gimana cara Mas Angga membatasi antara kayak tadi kan dibutuhkan dunia kreativitas. Sometimes kadang-kadang as a filmmaker kan butuh selalu bikin sesuatu yang berbeda. Bener nggak? Kayak Mas Angga pengennya berbeda. Tapi kan sometimes in business we need certainty dong. Nggak bisa semuanya selalu beda. And the same time kalau di dunia industri kreatif kan butuhnya sesuatu hal yang kreatif yang unik gitu. Tapi kan in business again ada profit nih. Kayak sekarang ini udah menghabiskan budget yang segitu banyak, pasti kan harus mikirin nih, ini bakalan break even gak nih, gimana caranya gitu kan? Bener nggak? Frankly I don't know.
aku kurang bisa mengartikulasikan bagaimana aku menjalani hidup sehari-hari sebenarnya, karena aku pun kadang-kadang suka bingung kok aku survive hari ini ya gitu. Dengan banyak sekali itu dan ya tentu ngejalaninnya sejujurnya penuh dengan anxiety, ngejalaninnya penuh dengan fear of failure, penuh dengan perasaan uncertainty of the future-nya ada. Tapi aku beruntung aku punya tim dan teman-teman di sekitar yang jauh lebih pintar dari aku, sangat suportif. Ya gimana ya bilangnya ya, aku punya pandangan hari ini bahwa apa yang aku jalanin hari ini tuh udah bukan lagi ambisi, tapi responsibility. Waktu aku sign untuk Visinema menerima equity investor di 2018, aku merasa saat itu aku lagi sign paper untuk membiayai ambisiku at that time. Tapi pandemi datang, Kak. And everything change. Aku pikir 6 bulan. Aku tulis surat tuh di awal-awal pandemi ke semua karyawan. I won't leave you behind. Aku janji gak akan ada orang yang dipecat karena kita pandemi. Semua akan stay on this boat, whatever it takes. Waktu aku nulis surat itu, aku pikirnya 6 bulan, gak 2 tahun. Jadi pas jadi 2 tahun, ya depresif. Dan aku punya janji itu, dan janji itu aku tunaikan gitu. Tapi kemudian itu membuat aku jadi punya pandangan berbeda bahwa kertas yang aku sign di 2018 itu bukan untuk membiayai ambisiku, tapi ternyata adalah responsibility yang Tuhan kasih untuk bikin mungkin Visinema jadi beyond me gitu. Dan setelah pandemi itu yang aku itu fase yang sedang dijalani Visinema, bahwa kita sekarang lagi gimana caranya kita membangun organisasi yang strong, sustain dan independen. Membayangkan kalau Angga nggak ada, ini masih jalan nggak? Dan itu harus bisa jalan gitu. Dan aku beruntung kita berhasil menarik banyak sekali talent-talent bagus untuk bisa bantu aku ngejalanin Visinema. Tapi jadi kenapa aku bisa ngejalanin jadi otak kiri otak kanan at the same time, mikirin P&L sama mikirin cost syuting pakai celluloid, walaupun itu sebenarnya itu ego banget gitu. Kalau misalnya dari sudut pandang yang nggak tahu kenapa itu dibuat, mungkin akan kelihatan ini egonya Angga nih. Angga bisa ngapain aja soalnya dengan punya Visinema segala macam. Tapi sebenarnya ada sense of yang bikin aku survive, mungkin ya sense of responsibility itu yang shift, yang kemudian bikin aku dengan semua anxiety yang ada, semua feeling haunted, overload, overwhelmed, exhausted mentally, physically. Tapi kemudian kenapa aku masih bisa bangun pagi, aku masih ke kantor, tidur 4 jam doang sehari, bisa conduct meeting sama preview dan segala macam, ya karena I think back to 2018 yang aku sign tuh kertas responsibility yang aku harus tunaikan sampai selesai. Dan kemudian selesainya apa? Ya ketika perusahaan ini at the end, bukan the end dalam konteks Visinema-nya, maksudnya the end dalam konteks agendaku adalah bisa hidup, survive, not only financially, tapi juga creatively, bisa hidup tanpa aku. Dan salah satu yang aku rasa mulai kelihatan bentuknya adalah di mana kami berhasil menciptakan banyak creative leaders baru. Kayak kemarin kita bikin musikal Keluarga Cemara. Aku tuh baru nonton musikalnya dan aku nggak pernah baca skripnya. Aku baru nonton musikalnya saat premiere. And it was blow my mind gitu, kayak wow, ini sesuatu yang nggak, ini yang aku sign cuman budgetnya doang sama projectionnya. Tapi waktu aku lihat, aku aja nggak bisa ngebayangin bentuknya akan kayak gitu. It's beyond
even my creative mind gitu. Wow. Dan itu dikerjain sama 1, 2 orang, 3 orang yang kalau balik ke 4 tahun lalu mereka tuh masih Christian Immanuel contohnya produser musikal Keluarga Cemara. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu masih jadi asisten talent koordinator di filmku. Tapi sekarang dengan platform yang ada di Visinema, dengan kesempatan dan proses kreatif yang kita kasih, yang kami ciptain, dia bisa jadi seorang produser kreatif yang bisa bikin musikal Keluarga Cemara luar biasa. Dan akhirnya bukan PNL yang bikin aku bangga, bahwa Visinema sebagai platform mampu menciptakan creative leader dan kesempatan orang-orang yang punya potensi untuk blooming, untuk thrive. Dan Christian bukan cuma satu contoh, ada banyak sekali orang-orang talenta-talenta yang sedang membangun mimpinya di Visinema, dan buat itu yang buat aku lebih penting dari apapun hari ini gitu. Yeah, well, great leaders create more leaders. Amin. Kan? And you can grow together. Maksudnya Yes. it's beautiful to see orang-orang yang memang bersama dengan kita eventually grow together and bloom together dan menghasilkan sebuah karya itu is priceless sih. Amin. Itu sebuah keberuntungan yang ketika kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita masih hidup untuk bisa melihatnya, it's a privilege sesungguhnya. Jadi akhirnya yang aku lihat adalah bukan bagaimana kemampuan untuk mengartikulasikan bagaimana aku menjalani hari ini, tapi mengartikulasikan shifting value tersebut, gitu. Dari yang ambisi jadi responsibility itu ya butuh reflection dan butuh Wisdom. Ya mudah-mudahan ya. Tapi itu yang akhirnya membuat kemudian ketika kita mampu meredefinisi itu dan memahami value-nya, itu yang membuat ada strength lebih. Kenapa kita harus ngejalanin ini? Gitu. Oke. Saya yakin semua wisdom itu bisa didapat dari mistake, kesalahan. Karena kan only ketika kita mengexperience itu kita jadi mendapat pemahaman gitu. Apa masa tersulit yang pernah Angga alami? Di masa kecil aku pernah punya periode di mana keluarga mengalami turbulensi besar. Usaha keluarga bangkrut, lalu kemudian ada persoalan yang mungkin aku nggak bisa sebut di sini, dan itu aku alamin waktu aku masa remaja, waktu aku di SMA, di mana ngelihat teman sekelas melakukan banyak hal tuh jadi iri gitu. Tapi aku punya ibu yang nggak pernah bisa ngomong. Maksudnya mama tuh bukan ibu yang artikulatif dengan wisdom, tapi walk the talk. Jadi bagaimana dia survive, bagaimana dia mempertahankan semuanya, itu yang bikin aku kayak punya referensi tentang how to survive. Karena pada akhirnya aku ngerasa kayak sama ketika aku merefleksikan hidupku, dan sekarang aku punya satu anak laki-laki kecil, this beautiful soul gitu, yang bikin aku punya semangat buat hidup. Apa yang bisa aku transfer ya ke dia? Tentu kalau misalnya mikirin wealth yang aku bisa transfer ke dia, it's not hard lah. Kita punya banyak mekanismenya dan kita jauh lebih literate tentang wealth management dan segala macam. Tapi the survival skill yang perlu aku pass to him gitu. Dan itu yang buat aku, mama sama papa itu pas gitu ke aku sebagai, dan aku anak laki-laki satu-satunya di keluarga, dan mereka bukan orang yang duduk minum teh di meja makan cerita gitu, enggak. They are fighter,
they fight every day gitu, dan mereka nggak banyak ngomong tapi kita lihat gitu, dan itu yang bikin aku bisa melalui banyak hal. Sepanjang 16 tahun Visinema berdiri ya, ups and down-nya banyak banget. Mulai dari pandemi, gimana navigate pandemi saat itu, terus bagaimana setelah pandemi kita harus start lagi di engine dengan sisa-sisa resources yang ada, lalu kemudian market shift, atau misalnya pas sebelum pandemi, misalnya bagaimana aku harus rebuild lagi Visinema setelah kegilaan aku 2 tahun di Mentawai, pulang ke kantor. Yang paling lucu adalah kantorku waktu aku pulang hampir roboh. Oh iya. Gara-gara ternyata ada satu karyawan harusnya mobilnya mundur tapi maju terus nabrak dinding. Pas pulang, wah ini gimana caranya? Ya udah, ya banyak lah. Terus abis itu aku pernah dari gara-gara mulai dari nol lagi setelah pulang dari Mentawai, aku pindah kantor. Visinema pernah kantornya di kos-kosan. Oh, iya. Jadi kos-kosannya 3 kamar, terus kita sewa 3 kamar gitu. Wow. Satu buat orang keuangan, satu buat ruangan aku, Produksi. satu buat produksi. Jadi kalau kita casting orang atau meeting ke kantor Visinema, itu malunya luar biasa. Dan itu kejadian di Pasar Minggu gitu. Aku masih ingat banget, dan aku kayaknya 8 bulan lah. Jadi karena nggak ada duit, jadi sewa kos-kosan 3 itu supaya bisa bayar bulanan gitu. Ya we survive that gitu. Kita survive, dan aku rasa itu karena ada pelajaran dari bagaimana situasi di keluarga ketika kita ada di periode paling sulit, kita bisa survive sama-sama gitu. Apa nasihat dari mama yang paling selalu diingat sampai hari ini? Kalau kita kuat gitu. Kalau kamu kuat gitu, maksudnya walaupun dengan banyak sekali ya mama tuh orang tua yang lahir di situasi yang mungkin juga nggak mudah gitu, dan kita hari ini malah sebenarnya yang paling sulit adalah Kak Mary adalah hari ini untuk dengan kata-kata itu hari ini untuk bisa terbuka tentang vulnerability. Gitu, maksudnya untuk bilang ya gue capek ya, yang ini gue kayaknya nyerah deh gitu. Itu yang aku lagi belajar sebenarnya sekarang, bagaimana untuk bisa bilang bahwa oke, I should stop sometimes gitu, atau misalnya dan mulai realize kalau sometimes being vulnerable tuh perlu gitu. Dan aku diciptain dari situasi di mana yang kita harus kuat dengan kondisi apapun gitu. Ya mungkin itu proses dari hidupku sekarang, yang dimana hari ini secara usia lagi masuk ke midlife crisis. Masa midlife crisis lagi? Udah lewat. Ya itu quarter kan? Ya quarter. Sekarang midlife gitu. Jadi ya unik aja, unik. Jadi maksudnya aku berusaha akhirnya ya benar. Dalam ini jadi obrolan yang unik karena mungkin jarang CEO bisa ngomong kayak gini di depan, atau misalnya nih di belakang mungkin tim PR udah marah-marah, jangan ngomong. But yang aku bilang di awal, badanku entrepreneur tapi kepalaku tetap seniman gitu, dan aku ngerasa bahwa dengan aku bisa explore dan embrace apa yang aku rasain, itu yang bikin aku lebih kreatif gitu. Tapi aku suka banget, aku senang banget ada beberapa pemilihan kata yang itu resonate banget sama aku. Misalnya kayak contohnya crisis gitu kan. I think semua orang pasti akan ngalamin hal itu. Ada yang namanya apa tadi, quarter life crisis, midlife crisis gitu. Or crisis di bisnis gitu. Tapi ketika kita mendengar kata crisis itu kan kesannya kayak wah parah banget nih ya, sesuatu yang kayak menderita banget gitu ya. Tapi ketika sekarang saya berada di usia sekarang yang 43 tahun gitu, I actually embrace more, dan saya bisa lebih mengerti bahwa sesungguhnya kalau orang bilang in crisis there's always opportunity, tapi bagi saya crisis itu adalah change. Jadi sebenarnya midlife crisis atau quarter life crisis itu ya, aku tuh selalu menyadari bahwa itu sesungguhnya inside us, our soul itu lagi trying to speak to us and bring us to the next direction. Exactly. It's time for you to transform gitu. Itu waktunya kamu untuk
yuk saya ingin tunjukin lagi nih, this is your new seasons gitu ya. Dan itu akan selalu kita ngerasanya kayak unsettled, kita akan selalu ngerasa kok kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa tidur gitu kan. Karena ya kita lagi ada di sini tapi we are growing, inside of us is growing. Dan kalau kita nggak respond to it, ya kita akan selalu tertrap selamanya di situ. Tapi kalau kita respond to it dan akhirnya mau mendengarkan dan mau mencoba and embrace dan take that risk untuk ya udah kita apa sih ini gitu ya. What is it gitu, and explore, itu akan membawa kita menjadi sesuatu yang beautiful gitu. Jadi dan saya pun juga pernah ngalamin hal itu gitu. Tapi ya justru karena momen-momen krisis itulah dan kita merespon akhirnya membawa kita menjadi evolve yang lebih baru kan. Iya itu. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku tuh mengalami krisis in many levels dan cukup intens. Ya kalau dalam self atau personal growth mungkin ya gitu ya, ada quarter life, ada mid life. Tapi kalau dalam sebagai sutradara misalnya aku punya krisis di mana misalnya ada satu situasi dalam syuting yang apa yang direncanakan nggak jadi, terus harus ada solusinya. Atau misalnya dalam konteks yang lebih besar mungkin bisnis ketika ada shift, ada segala macam krisis. Tapi ya itu tadi aku setuju banget bahwa if we embrace it, itu pertama yang respon paling pertama yang akan kalau kita berani untuk embrace krisis adalah kita jadi nggak panik. Itu respon pertamanya. Tapi outcome-nya adalah kita tumbuh, kita belajar dan kita tumbuh. Dan during the process of the crisis sebenarnya yang lagi di-challenge adalah lo mau berubah nggak? Lo mau change your perspective nggak? Change your mindset nggak? Karena tanpa itu lo nggak akan overcome the crisis gitu. Kan berubah itu berubah. Lalu kemudian yang menarik balik lagi, aku selalu ngerasa bahwa kenapa vision, value sama purpose itu penting. Karena itu yang akan jadi guidance kita. Yang berubah mungkin strateginya, yang berubah bagaimana kita melangkah. Tapi kalau kita punya vision, kita punya purpose, kita punya value, kita bisa balik lagi ke titik itu untuk dapat kekuatan untuk gimana nih cara kita navigate the crisis gitu sih. Iya, setuju banget. Jadi nggak boleh di-suppress. Tapi ya kita explore. Kita explore. Dan kita cari tahu ini apa. Exactly. Gitu. Okay. And I like the way you mention. Saya setuju banget. The true bravery justru kontradiknya adalah ketika kita bisa menjadi rapuh ya. Bukannya ketika kita jadi cuma kelihatan kayak kuat strong, tapi justru orang yang paling berani adalah orang yang bisa mengembrace kerapuhannya. And it's okay to be vulnerable. We are human anyway kan. Aku selalu sekarang kalau lagi dalam proses rilis atau dalam proses lagi ngejalanin sebuah strategi di kantor, aku during the process aku selalu tanya ke project manager atau leadernya, lo lagi dalam kondisi menang apa kalah? Wah nggak tahu mas, kita gini-gini. Kalau udah mulai senyum-senyum, sok-sok senyum, lo kalau kalah ngomong aja kalah. Kenapa? Kalau lo tahu kalah, you acknowledge your weakness, then you can change the game. Karena pertandingan bola kan 90 menit. Pertanyaan kalau lagi ditanya dalam proses, berarti kan kamu lagi ditanya di menit ke-60 nih. Masih ada 30 menit lagi yang kita bisa ganti pertandingan, ganti cara kita bertanding gitu. Tapi kalau kita nggak mau embrace kita vulnerable, kita akan bikin wrong decision. Itu yang aku sekarang belajar tentang yang tadi, kerapuhan itu penting untuk kita pahamin, untuk kita berani melakukan perubahan atau melakukan sesuatu untuk change the course of the game gitu. Setuju. Terakhir berarti kalau gitu. Jadi apa satu pembelajaran penting yang hidup udah berikan kepada Mas Angga yang bisa dibagikan kepada yang dengar dan nonton hari ini? Waduh, berat. Aku percaya bahwa setiap dari kita punya fungsinya di dunia ini. Aku percaya kalau terlepas bahwa aku orang yang punya dimensi spiritual, aku percaya bahwa kita tuh semua tuh sebenarnya microorganism di satu sistem yang besar. Jadi semua tuh selalu punya fungsinya masing-masing, good or bad. Kita yang tentuin, kita yang pilih sebenarnya. Dan kalau aja
kita mampu untuk mencari tempat di mana kita bisa fulfill our potential 50% aja dari potensi kita, dan semua orang punya potensi yang sama, I think kita akan jadi sistem yang jauh lebih baik. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin dunia akan jauh lebih baik gitu, karena setiap orang kerja di atau berkontribusi dengan potensinya masing-masing, dan itu sekarang jadi salah satu purpose besarku. Pelajaran itu jadi purpose besarku, bagaimana aku bisa tumbuh jadi manusia yang bisa fulfill my potential, tapi juga in other side memberikan satu platform untuk orang bisa menemukan potensi besarnya. Aku udah 20 tahun pertama hidupku mungkin aku belajar, 20 tahun kedua hidupku aku membangun. Mungkin aku pengen jadi kayak Kak Mary 20 tahun ketiga jadi mentor, punya banyak kesempatan untuk cerita tentang. Makanya aku seneng banget diundang di sini. Aku bisa cerita lebih dari sekedar filmmaking. Capek juga Kak ditanyain soal film mulu. Maksudnya I think I'm more than that gitu. Dan mungkin 20 tahun ketiga hidupku, fokusku mungkin akan shift ya bagaimana membuat platform di mana orang-orang bisa menemukan potensinya dan menjadikan dunia ini lebih baik sih. Iya, thank you. Dan aku juga senang banget bisa bertukar pikiran dan ngobrol dan lebih tahu lebih banyak dari seorang Angga yang is not just only a filmmaker, tapi you are way more than that gitu. Hopefully. Thank you udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan seperti janji saya, Mas Angga boleh nanya satu pertanyaan. Balik lagi ke jawaban aku tadi. Oke. Aku tuh jadi bapak tuh sangat meromantisir hidupku gitu. Aku punya satu anak dan kayaknya semua ketika kita jadi orang tua yang kita pikirin adalah dunia untuk anak kita kan. Dan kira-kira apa ya? Maksudnya what your view on the world in the future for our kids gitu, dan gimana kita bisa contribute Kak? Iya, sebagai ibu dari 2 orang anak juga. Kebetulan anak kita satu sekolah lagi. Iya. Apa yang aku inginkan buat anak-anak aku, ya mungkin sama juga ya, my wish for the children in the world gitu. Simple sesungguhnya. Saya selalu percaya ini 3 hal yang selalu saya provide the best, and I always do my best gitu to provide this for my kids. Yang pertama adalah education, yang kedua adalah experience, yang ketiga adalah environment. Karena menurut saya 3 hal ini penting banget. Dan ya saya berharap di dunia ini setiap anak akan punya education yang bisa setara. Mereka bisa belajar sesuai dengan kapasitas potensinya dia, kecerdasannya dia. Mereka bisa belajar bukan hanya ilmu doang ya, tapi kan kecerdasan emosional itu penting banget gitu. Dan untuk bisa belajar banyak hal dan mengeksplor banyak hal. Dan yang kedua adalah experience. Dan menurut saya sometimes the character seseorang itu kan terbangun dari experience-nya. Jadi dengan memberikan mereka sebanyak-banyak experience gitu, mereka bisa belajar apa, mereka bisa berkembang kemana. Dan menurut saya sekarang kita berada di dalam dunia di mana bisa bebas kan, kita mau belajar apapun, mau kemana apapun gitu kan, bisa ke luar negeri. And sometimes di luar negeri itu kan jadi experience yang bermanfaat juga untuk mereka bisa melihat dunia gitu. And at the same time provide them with a safe environment, lingkungan di mana mereka bebas untuk bisa berbuat salah, mereka masih tetap bisa aman, merasa dicintai, mereka masih bisa punya environment juga yang positif gitu, untuk mereka bisa terus bereksplor, bertumbuh, berkembang, menyelipkan wadah gitu. Jadi mungkin terdengar sederhana, tapi itu sih yang saya selalu usahakan, memberikan yang terbaik dengan anak-anak, karena kan umur kita nggak panjang ya. Jadi selama sebisa mungkin, that's the 3 things that I always do my best to give gitu. So thank you sekali lagi buat Mas Angga. Aku yang terima kasih udah diundang. Ya, dan pastikan ini filmnya akan tayang tanggal 1 Agustus ya. Heartbreak Motel. Seru banget pastinya, looking forward untuk nonton dan ditunggu film-film berikutnya. Thank you so much. Thank you Mas Angga. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.